hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Saya akan baca buat kita semua. Saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tema pembacaan firman Tuhan kita hari ini dipilih dan dipakai Tuhan. Kalau kita melihat konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Saulus bertobat. Artinya konteks ayat ini menceritakan tentang pertobatan Saulus. Kita tahu siapa itu Saulus. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin, berkebudayaan Yunani, warga negara Roma. Ia hidup sebagai seorang Farisi yang dididik oleh seorang doktor teologi pada waktu itu. Dia yang tidak lain dan tidak bukan Gamaliel. Kalau kita melihat dari sudut pandang agama Saulus, dia adalah seorang apologet yang membela keyakinannya sebelum ia bertobat. Oleh sebab itu berkobar-kobar hati Saulus untuk membantai pengikut-pengikut Kristus. Ia menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik, supaya ketika ia bertemu dengan laki-laki atau perempuan pengikut-pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan Saulus rebah ke tanah, dan dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau itu." Artinya apa, saudara? Ketika dalam pelayanan kita, mungkin orang lain merendahkan kita, orang lain memfitnah kita tanpa mereka sadari bahwa bukan kita yang difitnah, bukan kita yang direndahkan, tapi Tuhan, dia itulah yang mereka merendahkannya. Dan Tuhan perintahkan kepada Saulus untuk masuk kota itu, karena di balik itu Tuhan ada punya rencana yang indah dan luar biasa bagi Saulus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, mengapa kita dipilih dan dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa serta raja-raja? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nabi Allah, rasul Allah yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya nama Yesus manusia diselamatkan. Tanpa Yesus manusia binasa. Oleh sebab itu saudara-saudara kita, mereka bertanya, Yesus itu hanya utusan Allah, nabi Allah. Saya berkata kepada mereka, apakah nabi bisa mengampuni dosa, rasul bisa mengampuni dosa? Mereka bilang tidak bisa. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa manusia, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang harus dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Dan saudara dengar baik, Titus pasal 2 ayat 13, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah Akbar yang datang dalam rupa manusia, yang kita hari-hari ini memperingati tentang bagaimana penderitaannya untuk menebus dosa saudara dengan saya. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Dan saudara, sebelum Yesus ke dunia sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, kehidupannya, sampai kenaikannya ke surga dalam rencana Allah yang misteri, yang sulit dipahami oleh rasio pemahaman manusia yang terbatas. Allah yang Roh itu yang tak nampak sudah menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kalau dia satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal, di luar Yesus Allah lain semua palsu. Itu menurut iman kepercayaan saya berdasarkan Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nanti hari Jumat tanggal 15 kita memperingati tentang kematian Yesus. Kematian Yesus bukan sekadar opini, tapi itu fakta sejarah
tentang Dia yang tidak lain dan tidak bukan, Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka bertanya, kok Allah bisa mati? Saya bilang kepada mereka, Yesus mati di kayu salib bukan dalam keadaan Dia sebagai Allah, dalam keadaan Dia sebagai manusia. Buktinya apa? 1 Petrus pasal 3 ayat 18, Yesus mati bukan dalam keadaan Dia sebagai Allah, tetapi dalam keadaan Dia sebagai manusia. Kalau dalam keadaan Dia sebagai Allah, Allah tidak bisa mati dan tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Oleh sebab itu, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, supaya manusia itu bisa mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Dan saudara-saudara juga bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Saya bilang, tidak ada satupun manusia di kolom langit ini yang mencabut nyawa Yesus. Tetapi Alkitab menjelaskan benar. Injil Yohanes pasal 10 ayat 18, Yesus memberikan nyawanya dan Dia berhak mengambilnya kembali. Itu menunjukkan bahwa di bawah kolom langit ini tidak ada manusia satupun yang berkuasa atas maut dan kematian. Hanya Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita andalkan. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan saudara, saya percaya bukan saja Rasul Paulus yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, tetapi saudara yang hadir di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan percayakan dan Tuhan andalkan dan Tuhan harapkan. Saudara, Anda masuk di tempat ini pilihan Tuhan. Tadi saya sharing dengan Pak Jung bilang bagaimana dia bisa sampai di Indonesia itu karena pilihan Tuhan. Saudara, saya percaya Anda juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi misionaris yang luar biasa untuk pergi memberitakan Injil, bukan saja di Indonesia, bisa ke luar negeri, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena ayat firman Tuhan jelas, bagi bangsa-bangsa dan raja-raja, bukan desa-desa. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dan saya percaya saudara yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Saudara, ketika saya pulang ngajar dari TK sampai di gereja, Pak Isar telepon, Yanto, nanti kamu khotbah di kapel STT Berita Hidup. Saudara, ketika Pak Isar berkata bahwa Yanto, kamu nanti khotbah di kapel STT Berita Hidup, itu adalah kepercayaan saudara. Itu adalah pilihan. Bagaimana banyak mahasiswa di sini, tapi kalau Pak Isar tidak pilih saudara, kalau dia pilih saya, itu adalah kepercayaan. Saudara, Pak Isar saja bisa pilih saya, apalagi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita andalkan, Dia pilih saudara untuk masuk STT Berita Hidup. Ketika Anda masuk STT Berita Hidup, jangan punya konsep pemahaman yang salah. Anda masuk sini, bukan Pak Isar yang panggil Anda, bukan para dosen, para staf yang panggil Anda masuk STT Berita Hidup, itu keliru. Tapi yang memanggil Anda masuk STT Berita Hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memanggil saudara masuk tempat ini. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ada punya rencana yang besar bagi anak-anak Kalimantan, Sulawesi, NTT. Semua Tuhan ada punya rencana yang luar biasa bagi kita. Intinya adalah kita taat mau mendengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan jelas di dalam kitab Ulangan. Ketika kita baik-baik mendengar suara Tuhan, bukan saja mendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan diangkat bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara, kalau Tuhan yang panggil Anda di tempat ini, Tuhan yang Maha Kuasa, saudara, jangan minder dengan kekuranganmu, jangan minder dengan kelemahanmu, karena Tuhan yang kita percaya, Dia bisa pakai kekuranganmu, kelemahanmu untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Saudara, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Tetapi kita percaya kalau saya dipanggil di tempat ini untuk mau dibentuk, untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika Tuhan perintahkan kepada Samuel untuk pergi ke Isai untuk menghadap Isai, karena dari anak-anak Isai Tuhan memilih salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Ketika anak-anak Isai sudah kumpul di upacara korban, Samuel lihat Eliab. Samuel berkata, pasti Eliab ini sudah yang dipilih oleh Tuhan, saya harus urapi dia. Tapi Tuhan bilang, yang dilihat manusia bukan itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depannya, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin ketika saudara di tempat saudara, banyak orang berkata saudara tidak cocok jadi hamba Tuhan, tidak pantas jadi hamba Tuhan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Anda adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dan Tuhan andalkan. Saudara, Musa bukan orang yang pandai berbicara,
Yosua bukan pandai, tetapi Tuhan pakai orang-orang yang mau untuk taat dan setia. Tuhan akan pakai secara luar biasa. Hari ini saya mau mengingatkan kepada seluruh mahasiswa yang hadir di tempat ini, 2 mata kuliah yang Yesus ajarkan berdasarkan Alkitab. Injil Matius pasal 11 ayat 29, bahwa lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak pakai orang-orang yang sombong, Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati. Itu perkataan Alkitab. Tuhan nggak pakai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong akan dibuang oleh Tuhan. Iblis sombong karena dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau Anda sombong, Anda nggak akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Anda rendah hati, Anda taat kepada Tuhan, Tuhan akan angkat pelan-pelan dan akan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Saudara, Yusuf bukan orang yang pandai, tetapi dia rendah hati, dia mau untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dan Tuhan andalkan. Tuhan tidak pernah salah memanggil, tapi seringkali saudara yang salah memahami apa rencana Tuhan bagi saya. Tuhan nggak pernah salah menempatkan saudara dimanapun saudara berada. Dan saudara mau untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan protes Tuhan, tapi ikut proses Tuhan. Jangan merasa minder, apalagi yang baru masuk tingkat 1, jangan bilang, saya nggak bisa. Saudara, itu Anda mengandalkan diri Anda, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan Anda harus takut, Anda kecewa. Itu pekerjaan iblis, bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita percaya, Dia berkata bahwa kita harus semangat. Dan saudara, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-16. Saya akan baca buat kita semua. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jangan penderitaan membuat kita putus asa, kita kecewa. Tapi kita bilang terima kasih Tuhan buat setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Dan saudara, doa yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan adalah saudara doa, Tuhan jauhkan saya dari persoalan, itu doa yang tidak bisa dijawab. Karena apa? Dengan adanya persoalan, saudara lebih mengandalkan Tuhan. Dengan adanya persoalan, saudara lebih kuat mengandalkan Tuhan. Tanpa persoalan, saudara tidak bisa menceritakan Tuhan itu baik. Gak bisa. Saudara tidak bisa menceritakan Tuhan bisa menolong saya, Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Saudara tidak akan bisa menceritakan itu. Tetapi semakin kita banyak persoalan, tantangan yang kita hadapi, semakin kita punya banyak kesaksian untuk Tuhan. Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai terdesak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Saudara, sesuai dengan ayat yang tadi kita sudah baca, ayat 16, itu kita akan mengalami, tetapi penderitaan yang kita alami, percayalah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dia mampu pegang tangan saudara dan membawa saudara keluar dari setiap persoalan. Karena tidak ada satupun persoalan yang lebih hebat, lebih dahsyat dari kuasa Tuhan. Dan saya percaya ketika satu jalan ditutup oleh manusia, Yesus yang kita percaya Dia buka 1000 jalan bagi Anda. Ketika Anda mau mendengar suara Tuhan, Anda mau melakukan perintah-perintah Tuhan, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan bisa pakai Rasul Paulus, secara luar biasa Tuhan akan pakai saudara yang hadir di tempat ini untuk menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, bahwa kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan percaya kepada saudara. Masa kalau Tuhan percaya kepada saudara, saudara tidak percaya kepada diri saudara sendiri, itu salah. Tapi Tuhan percaya kepada saudara yang hadir di tempat ini untuk menjadi alat-alat Tuhan secara dahsyat dan luar biasa dimanapun saudara berada. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, ada saatnya di mana Tuhan akan mengangkat saudara sebagai kepala. Mungkin pada saat ini prosesnya itu sakit. Saudara, proses Tuhan itu sakit, tetapi semua akan indah pada waktunya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan manusia yang memilih kami, tetapi Engkau yang memilih kami untuk menjadi alat kemuliaan namamu Bapa. Bapa, mungkin di tempat ini ada mahasiswa-mahasiswa yang masih meragukan panggilan mereka. Tuhan, mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu itu indah dan luar biasa bagi kami sebagai orang percaya. Dan kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi kami. Inilah
doa dan harapan kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan ketika melayani Bapa. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang benar. Haleluya. Amin.